Oke, yang menjadi pokok pembahasan kita pada pertemuan yang ke-6 ini, tadi mungkin sudah dibaca sama teman-teman, yaitu mengenai resi, ya, resi gudang. Resi gudang itu merupakan dokumen yang penting, yang mempunyai nilai yang tinggi, yang hampir sama kalau di laut itu seperti bill of lading atau seaway bill. Kalau untuk udara seperti airway bill. Nah, ini dokumen resi gudang ini dokumen untuk di gudang. Jadi ketika barang masuk di gudang, yaitu yang diatur dalam ini, bisa lihat ya, saya punya share screen, kelihatan ya? Aman Pak Kapten. Oke, ini di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2006 ya. Diharapkan nanti setelah mempelajari di materi ke-6 ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami Undang-Undang nomor 9 ini mengenai sistem resi gudang ya. Tentu yang telah ditetapkan perundang-undangan yang ada di negara kita. Karena materi juga banyak seperti yang sebelum-sebelumnya, saya akan kutip beberapa yang penting, yang inti, sehingga paling tidak kita bisa nanti mendapatkan pengetahuan secara umum mengenai undang-undang ini ya. Di undang-undang ini di bab 1, di ketentuan umum ini, bab 1 pasal 1 diatur di sini apa sih yang dimaksud dengan sistem resi gudang ya. Di sini sistem resi gudang ini kalau di handphone dibuka kelihatan nggak ya tulisannya? Kelihatan. Oh, kelihatan ya, nggak terlalu kecil ya. Soalnya ini materi yang menyiapkan dari akademik, jadi saya nggak bisa, seharusnya kan bisa di dalam apa namanya, yang lebih besar-besar seperti itu, seperti PowerPoint. Tapi karena disiapkan karena ini blended ya, jadi kita apa yang ada aja. Jadi sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan, di sini katakan, penerbitan, ya, pengalihan, dan juga penjaminan dan penyelesaian transaksi resi gudang. Berarti ini kan selalu berkaitan dengan masuk barang di dalam gudang. Ada pemasukan barang, ada tanda terima kargo, barang itu masuk ke gudang. Itu yang disebut dengan sistem resi gudang. Sementara resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Kalau di yang umum, kalau pengiriman lewat udara atau lewat laut, ketika barang masuk ke gudang, tentu supir truk, supir kontainer itu membawa surat jalan ya. Di surat jalan itu ditulis details atau deskripsi dari barang. Umpamanya berapa karton, contohnya 500 karton. Nanti ditulis berapa gross weight-nya, ditulis berapa volumenya. Kalau dia menggunakan kontainer, ditulis juga nomor kontainernya nomor berapa. Nanti tentu itu diangkut dengan, kalau kontainer menggunakan trailer, kalau barang yang tidak menggunakan kontainer tentu menggunakan seperti truk ya. Truk itu ada CDE, ada CDD, ada juga yang wing box. Jadi ada beberapa tipe dari truk. Itu tergantung nanti volume barang dan juga tentu beratnya barang. Jadi dipilih tipe yang mana yang pas. Jangan tipenya terlalu kecil, nanti tidak muat barangnya. Tapi jangan juga terlalu besar, nanti kosong separoh ya di truk itu. Karena semakin besar satu truk,
volume yang bisa diangkut, itu harganya juga atau ongkos sewanya semakin mahal. Jadi harus dihitung juga itu panjang, lebar, tingginya, beratnya barang itu sehingga bisa difitskan di dalam satu truk atau satu kontainer. Dilihat juga beratnya barang ya, beratnya. Jangan sampai ada umpamanya barang itu disusun atau di apa namanya itu sistem sistem ditindih gitu apa ya bahasa Inggrisnya itu sistem lupa saya tapi disusun lah ada di bawah ada di atas. Nah itu juga harus diperhitungkan karena kadang-kadang kalau barangnya berat ketika dia disusun itu malah bisa merusak barang yang di bawahnya sampai umpamanya ketindih yang barang berat yang di atas. Makanya biasanya di truk itu barang yang paling kuat umpamanya packingnya atau paling berat itu taruh di paling bawah gitu ya. Jadi tidak selalu umpamanya kan volumenya itu kan umpamanya ada 6 apa 7 kubik. Tidak selalu harus jenis truk CDE ya. Tapi kalau dia tidak bisa ditindih, bisa aja dia menggunakan truk jenis CDD yang double gardan ya. Demikian juga untuk jenis-jenis truk yang lain. Nah, di sini katakan resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan barang. Tadi kalau barang masuk ke gudang, kan tadi saya bilang ada DO-nya, ada surat jalannya. Nah, di situ ditulis nanti supirnya siapa juga ditulis, terus diterima di gudang tanggal berapa ada, tanggal berapa, jam berapa, siapa yang menerima. Baru nanti distempel oleh pihak gudang. Tentu nanti dihitung juga itu berapa barang yang masuk. Apakah sesuai enggak barang yang ada di dalam dokumen dengan barang yang diterima di gudang. Nanti di gudang juga membuat CRR atau CRR itu Cargo Receiving Report, laporan penerimaan barang ya. Itu yang umum kalau ada gudang yang punya swasta, kepemilikannya punya swasta. Jadi itu jelas itu tanggal berapa masuk ya. Derivatif atau turunan. Derivatif itu turunan. Resi gudang adalah turunan resi gudang yang dapat berupa kontrak berjangka resi gudang, opsi atas resi gudang, indeks dan resi gudang, surat berharga, diskonto resi gudang, unit resi gudang, atau derivatif lainnya dari resi gudang sebagai instrumen keuangan. Maksudnya di situ ada turunannya ya. Turunannya di sini udah ditulis di sini. Bisa seperti kontrak berjangka ya. Ada juga opsi, kemudian ada indeks resi gudang, surat berharga diskonto resi gudang ya, terus unit resi gudang. Ini karena resi gudang ini juga bisa dijaminkan juga bahwa menandakan bahwa kita memiliki barang di gudang dengan resi gudang itu hampir sama dengan tadi saya bilang bill of lading. Dengan adanya bill of lading, kan di bill of lading itu juga ada nama kapal, ya, ada nama pembeli, ada nama shipper atau pengirim, ada notify party, ya. Nanti ada juga jenis kargonya apa, umpamanya 10 kontainer. Saya barusan dapat email WA dari Shenzhen. Dia minta harga dari Jakarta ke Bandar Abbas. Bandar Abbas itu di Iran, tapi barangnya charcoal. Charcoal itu barangnya itu batok kelapa atau arang dari tempurung kelapa, ya. Itu dianggap sebagai barang berbahaya atau dangerous good, ya. Disebut dengan charcoal. Jadi sebelum kita ekspor biasanya charcoal itu kita harus meminta yang disebut details barangnya MSDS ya. MSDS itu menjelaskan mengenai barang itu, klasifikasi berbahayanya seperti apa, tingkatannya, apakah tinggi, apakah rendah, seperti itu ya. Oke, yang keempat, gudang. Ya, ini mungkin kita secara umum tahu lah gudang ya, tapi pengertian secara teoritisnya
Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi umum. Itu ada istilahnya area terbatas seperti itu ya. Gudang itu nggak bebas untuk umum. Jadi kalau kita ke sana itu, apalagi yang tidak biasa, kalau kita dibiasakan gudangnya siapa juga kita main masuk aja, paling security nanya mau kemana, cari aja ke gudang. Sama dengan ke bea cukai ya. Saya minggu lalu tuh berapa kali ke bea cukai itu, awal-awalnya masih ditanyain mana KTP-nya, nanti dikasih apa namanya sebagai tamu gitu di bea cukai. Tapi itu kalau pertama, kalau udah biasa kita nggak mungkin bolak-balik minta, udah tahu dia gitu ya. Di gudang juga seperti itu. Ada gudang itu kan biasanya kalau dia gudang ekspor impor itu biasanya di pintu, di gate itu, di gerbangnya itu ada juga kantor bea cukai ya, kantor bea cukai. Jadi itu untuk uh, apa namanya ya, mengawasi kegiatan di gudang. Jadi barang tidak sembarangan bisa keluar dari gudang, harus nanti dilaporkan dulu ke bea cukai. Ini loh Pak, bahwa ini barang udah bisa keluar, udah SPPB. SPPB itu yaitu surat pemberitahuan pengeluaran barang yang telah disetujui oleh bea cukai, maksudnya kantornya, kantor pusatnya kan di situ nanti dimasukkan PIB, PIB itu disubmit sampai dapat SPPB, surat pemberitahuan pengeluaran barang. Nah, setelah ada SPPB tentu kita ada siapkan juga dokumen seperti packing list, commercial invoice, BL. Nah, ketika umpamanya satu truk masuk ke ke gudang, nanti diisi barang. Ketika keluar itu sebelum dikunci itu harus diperiksa sama bea cukai. Sesuai enggak kalau di dokumennya dilihatnya 50 karton, 50 karton, ya udah disesuaikan. Jenis kartonnya juga harus sesuaikan, tidak bisa umpamanya di dokumennya ditulis karton, ternyata yang ditaruh atau yang dimuat ke atas truk itu ternyata berupa krat, itu nanti jadi masalah karena berbeda yang ada di dokumen dengan yang ada sebenarnya di atas truk ya. Saya ulang lagi, gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat ya. Jadi gudang itu juga bisa disewakan ke orang lain. Umpamanya kami dulu punya importir itu MAP, Mitra Adi Perkasa, itu Simas Group ya yang mengimpor untuk Starbucks, umpamanya mesin-mesin untuk menggiling kopinya, terus mungkin ada sebagian dari kopi itu diimpor, termasuk entah apalah keperluan Starbucks, termasuk juga Marks and Spencer itu dibawa MAP, sebagian Adidas juga dibawa MAP, Mitra Adi Perkasa ya. Nah itu waktu mereka import itu kan banyak, jadi mereka langsung menyewa space di gudang. Mereka sewa space di gudang, umpamanya 100 meter gitu, atau 200 meter. Di gudang, kan gudang itu besar, ribuan meter kan. Jadi langsung mereka menyewa gudang itu. Jadi ada nggak ada barang mereka tetap membayar gitu. Karena udah menyewa space, menyewa lokasi atau ruangan. Tapi ada juga seperti saya kemarin ada mengirim barang eh, ke Balikpapan. Saya kirim, ada orang Korea mengirimkan tab, mengirimkan elektronik ke Balikpapan. Dia beli di Glodok. Di Glodok dia beli semua, terus dia mau menggunakan kontainer. Jadi saya menyewa, bukan menyewa sebenarnya, saya bilang ke orang gudang MKT. MKT itu yang ada di Marunda, Marunda Center ya. Itu saya bilang saya ada kargo nih 140 mau ke Balikpapan. Kalau saya tempat saya meminjam gudangmu hanya untuk satu kontainer, dibilang boleh. Satu kontainer, nanti satu kontainer tarik kontainer berapa, nanti memuatnya berapa, sampai nanti dia antar ke pelabuhan itu berapa. Jadi hanya tidak menyewa space, hanya seperti borongan satu kontainer. Itu kemarin kalau nggak salah hampir sampai
4 juta, 5 juta lah gitu. Jadi nanti orang Korea tadi saya minta untuk mengirimkan semua barangnya yang ada itu dari Glodok itu menggunakan truknya si yang punya toko, dikirimnya ke Marunda. Terus saya sama gudang bekerja sama untuk menarik kontainer kosong ya, kontainer yang belum ada isinya. Kami kalau nggak salah kemarin itu menggunakan kontainernya Temas lain ya. Terus nanti ditarik kontainer itu ke Marunda. Setelah sampai di Marunda, barang juga sudah masuk, baru dimuat ke dalam kontainer. Ya, dimuat dalam kontainer, terus kita siapkan dokumennya, nanti truk membawa kontainer itu ke pelabuhan untuk dikirim ke Balikpapan. Nah, seperti itu ya. Jadi ada syarat lainnya juga. Barang tentu tahu ya, kargo ya, barang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu. Dan juga tentu banyak yang dijual, bisa diperjualbelikan. Ada barang bercampur, adalah barang yang secara alami atau kebiasaan dalam praktek perdagangan dianggap setara dengan sama satuan unitnya dan dapat disimpan secara bercampur. Maksudnya gini, kan jenis kemasan itu banyak, packaging itu banyak. Ada box, ada kerat, ada bal, ada sak, ada case, ada palet, ya, itu jenis-jenis dari package, jenis-jenis dari kemasan. Jadi itu juga bisa dianggap sebagai kemasan palet ya, walaupun dia hanya di bawah, ya, di bawah. Ada drum juga, ada seperti jerigen, ya, ada seperti itu. Itu jenis-jenis kemasan. Nah itu bisa dicampur. Jadi di dalam dokumen umpamanya ada 5 drum, ada 5 case, ada 5 box, berarti totalnya 15. Nah, nanti di dalam dokumen itu harus ditulis, totalnya kan tadi 15, tulis 15 package of, atau 15 package of, nanti dibuat sama dengan 5 box, umpamanya entah 5 box garment, terus 5 krat, umpamanya barang yang lain, terus nanti 5 palet of shoes seperti itu. Jadi dibuat dulu totalnya, karena tadi palet, box atau krat itu jenisnya package. Jadi ditulis 15 package sama dengan 5 box, 5 ini, 5-nya. Itu dibuat detailsnya. Seperti itu yang umum. Agar nanti tidak salah. Jangan nanti ditulis 5 karton. Ternyata ada kemasannya yang bukan karton, tapi mungkin kerat, mungkin palet. Nah itu jadi salah nanti. Jadi bermasalah, nggak dikeluarkan sama bea cukai. Seperti itu. Itu namanya barang bercampur ya, bercampur. Termasuk barang yang ada di dalam kontainer konsol LCL, barang-barang sedikit itu termasuk itu. Nanti ketika umpamanya kita ekspor membuka konsol tujuannya ke Yokohama, contohnya ke Jepang, ke Yokohama, kita buka konsol. Nah, di konsol itu totalnya kalau ada 500 package atau 500 kemasan, tentu kan karena konsol itu bukanlah satu shipper, tapi beberapa shipper dalam satu kontainer. Kita kasih contohnya dia ada 5 shipper. Totalnya umpamanya 500 karton. Nah, kita akan tulis nanti 500 package of apa-apa sesuai dengan kemasan dari barang-barang tersebut gitu ya. Jadi jangan salah gitu ya. Karena kalau salah begitu ya ribet ya. Kecuali dia full container ya. Kalau full container dia nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau dia LCL, karena akan dibongkar di gudang barangnya, dan ketika tadi keluar dari gudang akan diawasi dan diperiksa sama bea cukai. Ya. Dari itu barang dengan dokumen harus match, harus sama, jangan berbeda. Ya. Kadang-kadang kalau berbeda begitu kan, seharusnya kan harus direvisi dokumennya. Umpamanya di atas truk ternyata yang ada 5 box gitu, di dokumennya 5 krat. Nah kan ngerevisi itu kan umpamanya kalau impor, berarti harus balik lagi dong ke negara asalnya dokumennya. Nanti direvisi, itu kan makan waktu. Ya.
Makan waktu sementara barang udah di atas truk, udah siap keluar. Karena kalau kita batalin truk, itu juga ada biaya, cancellation fee. Kita nggak bisa sembarangan membatalkan truk, apalagi udah ada itu. Tapi kadang-kadang harus dibatalkan juga kalau terpaksa. Jadi udah di atas truk itu, tapi di pintu yang dijaga sama bea cukai itu nggak lolos, akhirnya kita kembalikan lagi ke gudang. Nah, itu ada biaya cancellation fee. 50% biasanya itu dari harga tracking. Ya. Jadi harus benar-benar kita siap, udah ready, dokumennya sudah siap, sudah selesai, baru kita truk boleh masuk gitu. Kalau nggak begitu nanti kita kena biaya, siapa yang mau bayar, siapa yang mau nanggung kalau umpamanya ada pembatalan ya. Yang poin 7 ini ditulis ini pemegang resi tentu adalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut ya. Ya secara umum ya itu pemilik barang. Sama kalau kamu deposit sesuatu di bank, tentu dengan apa namanya mempunyai bukti bahwa kitalah pemilik barang, walaupun barangnya mungkin bukan di tangan kita, tapi sudah ada bukti. Ya. Sementara pengelola gudang nomor 8 adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang, serta berhak menerbitkan resi gudang. Ya. Kalau di Indonesia, di daerah Tanjung Priuk, Cakung, itu sedikit gudangnya pemerintah. Ada sih beberapa, tapi mungkin 95% itu gudang swasta. Gudang swasta. Saya hampir berapa ya? 3 tahun saya di gudang, di pos 9. Dulu ada di sini gudang MKT saya, dulu waktu kerja di perusahaan Perancis, kami buka kantor di gudang. Jadi gudang itu udah kami sewa untuk barang kami ekspor dan impor ya, dan kami ditempatkan beberapa orang di sana, ada mungkin hampir 15 orang. Saya waktu itu branch manajernya, kemudian yang lain itu bagian tracking yang mengurus truk. Jadi kalau ada barang yang mau keluar, dia yang memesan truk, jenisnya di mana dikirim seperti itu. Terus ada bagian custom clearance. Custom clearance itu yang mengurus kepabeanan, ke bea cukai. Jadi barang impor masuk dia yang ngurus nanti, entah itu jalur merah, entah jalur kuning, entah itu jalur hijau. Jadi kami ada 15. Jadi saya lumayan 3 tahun di Tanjung Priuk yang sangat memang kantornya itu di dalam gudang itu juga gitu. Tahu sendiri kan di Priuk itu panas banget luar biasa ya. Walaupun sudah ada AC, kadang-kadang nggak kuat itu untuk melawan panas ya. Itu di gudang. Memang di gudang itu kelihatannya apa ya, sepertinya berdebu, panas, tapi uang mengalir di situ. Banyak banget uang dapat di sana. Di Priok itu seperti itu. Walaupun kelihatannya pelabuhan itu seram gitu ya, bagi yang tidak biasa, kita kadang ke Priok gitu, ngelihatnya orang-orang ngeri-ngeri gitu, tapi kan duit banyak banget di situ. Mau ekspor, mau impor, mau distribusi, mau pergudangan ada di sana semua ya. Nomor 9, ini agak karena apa, sorry. Hak jaminan atas resi gudang yang selanjutnya disebut dengan hak jaminan adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain. Jadi dia mempunyai nilai jual ya, yang dikatakan di sini sampai membayar hutang juga bisa, yaitu resi gudang. Kemudian menteri, oke, saya nggak usah bahas lagi di sini mengenai menteri. Kemudian yang sedikit di bawahnya, yang di nomor ini, Badan Pengawas Sistem Resi Gudang, yang selanjutnya disebut Badan Pengawas, adalah unit organisasi di bawah menteri yang diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, ya.
Nanti kalau habis ya waktunya, tolong disambung lagi. Kita sambung lagi nanti di menit selanjutnya. Tapi sebelum itu saya mau foto dulu. Tolong buka kameranya dulu, saya mau foto dulu. Atau ada pertanyaan kah sebelum kita sambung dulu? Pak, mau nanya, Pak. Pak, itu resi gudang itu apa, Pak? Tadi udah dibaca juga. Enggak itu ya, enggak menyimak. Nih, resi gudang baca sendiri ya. Ntar. Tadi paling atas nih. Ini nomor 2, coba baca. Dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Jadi Ya, dia dokumen gitu ya, Pak? betul, dokumen. Kalau pengiriman lewat laut kan ada bill of lading. Itu dokumen juga. Lewat udara ada airway bill. Itu dokumen juga. Lewat yang ada di gudang namanya resi gudang, itu dokumen juga. Cuma dokumen ini bisa diuangkan gitu loh, karena itu sebagai bukti kepemilikan barang. Di atas ini kan ditulis ini ya. Di sini ditulis di nomor 2 ini sebagai bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Jadi kamu juga kan kalau punya uang, kan kamu nggak pegang-pegang, tapi kamu bikin di bank. Kemudian kamu ada buku tabungan. Nah, itu kan sebagai bukti bahwa kita memiliki uang di bank. Dibuktikan dengan tadi buku tabungan. Atau dengan adanya ATM, kita bisa mengambil uang. Itu membuktikan bahwa kita memiliki uang. Walaupun uang cashnya kan nggak ada di tangan kita, tapi itu menjadi dokumen yang berharga dan bisa juga diuangkan. Itu yang disebut dengan resi gudang. Berbeda lagi nanti untuk laut ada juga, untuk udara juga ada. Ya. Oke. Berarti mirip sertifikat rumah ya, Pak? Iya. Cuma kan kalau sertifikat rumah kan itu yang mengeluarkan Badan Pertanahan ya. Kalau ini kan dari gudang yang mengeluarkan. Dan biasanya kan kalau sertifikat rumah itu sampai bertahun-tahun. Kalau ini kan selama barang masih di gudang baru itu bisa digunakan. Tapi kalau barang udah dikeluarkan, udah berpindah tangan, berarti yang tadi resi gudang lagi udah nggak bisa digunakan lagi sampai dia berpindah. Berarti udah nggak berlaku gitu ya, Pak? Iya, betul. Seperti ini Pak, surat jalan kayak gini Pak. Mana saya nggak bisa lihat, terlalu kecil. Coba dekatin ke itunya, ke kameranya. Sebentar. Surat jalan itu nggak ada formatnya yang baku. Biasa aja gitu, surat jalan itu kita bisa buat sendiri. Sebentar ya. Coba dekatin, saya belum kelihatan ntar ya. Mana? Saya dua dokumen Pak. Enggak. Ya mungkin mirip seperti itu. Tapi nggak bisa kebaca sama